Cameron Lin menunggangi kuda alien, sedangkan Sound Zong menunggang tidak jauh di belakangnya. Semakin dekat ia ke kota Kingsui, Sound Zong menjadi lebih berani dan tidak lagi menghindarinya. Lam muncul di depan Cameron Lin dari waktu ke waktu, bahkan dari waktu ke waktu dia menunjukkan tatapan provokatif padanya. Sebelum karavan dan rombongan mencapai gerbang kota, kedua sosok itu bergegas maju. Setelah Sound Zong melihat apa yang mereka kenakan, wajahnya penuh kegembiraan. "Dua kakak, ini aku." Sound Zong melambaikan tangannya, ekspresinya bersemangat. Ketika dua orang yang terburu-buru melihat Sound Zong, mereka juga berhenti dan berdiri di depan karavan. Panter Hei merasa sesak saat melihat pakaian pada mereka berdua. Inilah kostum unik Sekte Huanlei Kota Kingsui. Meski kekuatan keluarga di kota Kingsui tidak begitu kuat, Sekte Huanlei sudah pasti raksasa. Menghadap ke negeri ini, ketua Sekte Huanlei adalah master yang hebat dengan kekuatan puncak tingkat dewa dan telah menjadi salah satu dari 10 tingkat dewa teratas di alam rahasia Kunlun. Saat itu, ia menciptakan Sekte Huanlei yang menarik banyak orang untuk bergabung. Sekarang hanya ada 3 tingkat dewa yang kuat di Sekte Huanlei, belum lagi kedaulatan tingkat dewa sedang berada di puncaknya, dan semua kota terdekat takut untuk memprovokasi kota Kingsui, semua karena keberadaan Sekte Huanlei. Hanya saja Panter Hei tidak menyangka Sound Zong menjadi murid Sekte Huanlei, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh seluruh keluarga kota Heishan. "Tuan, jangan bermasalah dengan mereka." Panter Hei berbisik. "Selama mereka tidak datang untuk memprovokasiku, aku tidak akan peduli tentang mereka," kata Cameron Lin ringan. "Tuan, kamu tidak tahu. Mereka adalah murid asli Sekte Huanlei. Mereka bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Bahkan kakek buyut dari keluarga Hei hanya bisa menundukkan kepala dan menuruti perintahnya. Ini adalah wilayah Sekte Huanlei. Master Sekte Huanlei memiliki kekuatan puncak tingkat dewa, salah satu dari 10 tingkat dewa teratas di Kunlun." Suara Panter Hei sedikit cemas, takut Cameron Lin masih muda dan energi dan tidak tahu hubungan yang kuat. Sekte-sekte besar seperti Sekte Huanlei, meski waktu pendiriannya singkat bisa tersinggung oleh mereka. Pada saat ini, dua murid laki-laki Sekte Huanlei berbicara, "Adik, sejak kamu sudah sampai di kota Kingsui, ayo kita pergi menemui guru bersama kita dulu, guru dan senior masih menunggumu di klan." "Terima kasih, dua kakak datang menjemputku." Sound Zong tidak berani mengabaikan dua murid asli Sekte Huanlei, meskipun ia telah diterima sebagai murid langsung oleh tingkat dewa senior dari Sekte Huanlei. Tapi ada pencuri di karavan ini. Beberapa hari yang lalu, dia tidak hanya menipu senior klanku, tapi juga melukaiku dengan parah. Aku meminta kalian untuk membantuku menegakkan keadilan ini." Sound Zong. Panter Hei kaget dan marah, namun dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. "Oh, ada masalah seperti itu." Kedua murid asli Sekte Huanlei itu saling melirik, tersenyum diam-diam, melangkah maju, memeriksa orang-orang di karavan, dan akhirnya mengalihkan pandangan mereka pada Cameron Lin. Ketika orang lain di karavan melihat mereka, mereka kurang lebih merasa ngeri. Hanya pemuda berambut putih di depannya yang tampaknya tidak melihat mereka sama sekali. "Dia orangnya. Dia membohongiku dari kota Heishan, mengatakan bahwa dia adalah putra dari keluarga besar. Kalian berdua sangat berpengetahuan luas. Apakah kalian pernah mendengar nama orang ini?" kata Sound Zong dalam hati. "Aku tidak tahu dari kekuatan mana ini berasal. Keluarga kerajaan memiliki persahabatan denganku," kata kakak seperguruan Sekte Huanlei. "Dari kekuatan mana aku berasal kalian tidak pantas tahu. Cepat minggir," kata Cameron Lin ringan. Saat ini sudah banyak orang yang berkumpul di pintu gerbang kota. Karena kedua Sekte Huanlei itu menghalangi, mereka tidak berani masuk kota gegabah karena takut menyinggung Sekte Huanlei. Mereka tinggal tidak jauh dan melihat seorang yang berambut putih, anak laki-laki tanpa jejak apapun. Menempatkan Sekte Huanlei di matanya, ada ekspresi ngeri di matanya. "Siapa anak laki-laki berambut putih ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya."
Mungkinkah murid asli dari sekte besar mana, atau garis keturunan langsung dari keluarga kerajaan, atau murid monster tua itu? Para penonton berbisik, berani sekali. Murid sekte Huanlei yang lebih muda menunjukkan jejak kemarahan di matanya, dan dia mengambil langkah maju dan ingin bergerak. Yang lebih tua mengulurkan tangannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik, mari kita pergi menemui guru dulu, masalah di sini akan diselesaikan nanti." Murid yang muda itu memandang Cameron Lin dengan bercanda, "Bocah, lebih baik kamu sadar diri. Berani memprovokasi sekte Huanlei, aku akan menahanmu keluar dari kota Kingsui." Setelah berbicara, angin bertiup di bawah kaki kedua murid itu, menahan Sound Zong, mereka terbang menuju kejauhan. Setelah mereka pergi, Panter Hei menghela nafas, "Tuan, kapan Sound Zong mengunjungi sekte Huanlei? Kami tidak tahu sama sekali. Kami pikir keluarga Zong baru saja mengiriminya. Tuan, ayo pergi, aku tahu kekuatanmu tidak biasa, tetapi sekte Huanlei memiliki tingkat dewa yang tidak biasa juga." Yang lain di karavan tanpa sadar telah menjauh dari Cameron Lin, seolah-olah dekat dengan Cameron Lin, membuat mereka akan terlibat. Cameron Lin hanya tersenyum ketika melihat adegan ini, dan berkata, "Kalau begini, mari kita berpencar." Awalnya, dia ingin menggunakan karavan kota Heishan untuk menghindari perhatian orang lain, tapi sekarang semuanya seperti ini, sama saja dia bergerak maju sendirian. Setelah berbicara, Cameron Lin melangkah keluar dan muncul di bawah gerbang kota. Setelah beberapa langkah, dia menghilang. Ai! Melihat hilangnya Cameron Lin, Panter Hei menghela nafas. Dia tidak bisa melakukan balas dendam. Sekarang hanya berharap jika sekte Huanlei tidak dapat menemukan Cameron Lin, dia tidak akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Sekte Huanlei, tidak seperti sekte lainnya, membangun gerbang gunung di atas gunung, tetapi memasang gerbang gunung di kota Kingsui. Seluruh kota selatan Kingsui adalah kediaman sekte Huanlei. Sekte Huanlei hanya memiliki beberapa ribu murid. Kota selatan biasanya tidak sejahtera seperti kota utara, kota timur dan kota barat. Dua murid sekte Huanlei membawa Sound Zong ke tempat itu, lalu berbalik dan pergi. Sebelum melangkah terlalu jauh, murid yang muda bertanya dengan tidak yakin, "Kakak, mengapa kamu menghentikanku tadi?" Anak itu masih muda, tidak peduli apa latar belakangnya, "Ini kota Kingsui, kita bisa mengalahkannya, mengapa kita diam saja? Jangan sembarangan." Murid yang lebih tua membentak, "Adik, kita memiliki kekuatan puncak tingkat dewa. Pemuda itu terlihat lebih muda dari kita. Bisakah kamu menjamin bahwa tidak ada orang di belakang anak itu? Kebetulan orang keluarga Bai sedang bertamu di tempat kakak seperguruan, kita juga kebetulan ke sana, dan sekaligus bertanya, selama anak ini bukan anggota keluarga kerajaan, bukankah itu akan lebih tenang menyelesaikannya?" Saat ini, di antara sekte Huanlei, sekelompok elit sekte Huanlei berkumpul di halaman kecil Peri Limeng, basis budidaya terlemah, dan mereka tidak lebih dari 20 tahun. Ada 6 atau 7 orang di generasi muda. Saat ini, arogansi sekte Huanlei ini semuanya dikerubungi oleh 2 orang, meski bagus namun masih terdapat celah yang besar dibandingkan dengan keduanya yang duduk di kursi utama. Saudara Bai telah melakukan perjalanan melalui alam rahasia Kunlun selama bertahun-tahun. Kota Kingsui seharusnya menjadi perhentian terakhir. Setelah kembali, Saudara Bai juga seharusnya sudah melangkah ke alam tingkat dewa. Peri Limeng memandang Murai, yang sudah dewasa. Kata Bai dengan sedikit emosi di hatinya. Orang-orang dari generasi mereka dihancurkan dengan kejam oleh orang di Tianyuan, dan akhirnya berhasil mengatasinya, memasuki alam yang lebih rendah dan dihancurkan tanpa ampun oleh orang itu. Bahkan banyak dari generasi mereka, setelah kembali dari dunia sekuler, mengembangkan iblis dan berjuang untuk berkultivasi sepanjang hidup mereka. Tetapi ada juga sekelompok orang yang kembali dan bekerja keras dan bergegas maju dengan berani. Maju jauh sekali, ia akan melangkah ke alam tingkat dewa. Meskipun ia sudah menjadi puncak keabadian manusia, ia belum menyentuh titik di mana ia telah melangkah ke tingkat dewa, melainkan menghadapi Murai Bai yang ada di depan. Kota Kingsui memang perhentian terakhir.
Murai Bai tertawa pada dirinya sendiri, orang-orang ini telah berlatih sangat keras bertahun-tahun ini untuk mengalahkan orang itu, aku tidak tahu tingkat apa yang telah dikembangkan orang itu. Murai Bai menghela nafas, orang itu adalah peri 10 tahun yang lalu, aku tidak tahu apakah dia telah melangkah ke alam tingkat dewa sekarang. Bakat orang itu memang sangat kuat, tapi dia pasti tidak akan berani datang ke Kunlun lagi, dan kemajuannya pasti akan melambat. Saat ini, dia pasti masih berjuang di alam keabadian. Limeng Feri mengguncang-guncangnya kepala, aku akui bakatnya luar biasa, mungkin lebih baik daripada orang-orang dari generasi kita, tetapi selain bakat, sumber daya juga sangat penting. Bisa dibilang, pria itu monster. Murai Bai tersenyum dan berkata, aku menantikan adegan di mana kita yang tenggelam dalam latihan yang melelahkan bertemu dengannya sekarang. Ada cukup banyak orang seperti Suanyuan Long Suanyuan Peng dan pertapaannya, dan dia bahkan curiga bahwa mereka sudah melangkah ke alam tingkat dewa. Hanya dia sendiri yang tahu bagaimana dia datang ke sini dalam 20 tahun terakhir, dan berapa banyak krisis kematian yang dia alami sebelum dia sampai pada titik ini. Selama dia melangkah ke alam tingkat dewa, seperti dia di alam gedung putih, dia bisa menjadi bidak meskipun orang yang menonton catur tidak bisa menjadi pemain catur, dia bukan bidak catur karena belas kasihan orang lain. Pada saat ini, dua kakak seperguruan Song Zong baru saja masuk. Memasuki gerbang halaman, dia melengkungkan tangannya ke arah semua orang, berkata, aku baru saja menjemput adik, jadi terlambat. Ketika keduanya masuk, beberapa murid tingkat rendah membungkus satu demi satu, kakak Yao, kakak Lan. Dapat dilihat bahwa keduanya memiliki status yang tinggi di antara murid-murid sekte Huan Lei. Keduanya tersenyum pada kerumunan dan mengangguk sampai mereka berjalan ke Murai Bai dan Limeng Feri, lalu membungkuk dan berkata, Tuan Bai, kakak senior, maaf kami terlambat. Tidak masalah. Murai Bai berkata dengan ringan. Dia berteman dengan Limeng Feri, jadi dia berpikir untuk datang ke Sekte Huan Lei untuk mengunjungi kota Kingsui, sedangkan murid Sekte Huan Lei lainnya, dia tidak menganggapnya serius. Limeng Feri juga mengangguk dan berkata, hari ini hanya pesta pribadi, jangan terlalu formal. Ya, kakak, ada hal lain yang ingin kutanyakan. Kakak Yao berbisik, kami baru saja bertemu seseorang saat menjemput adik, orang itu menganggap remeh kami, dia berambut putih, aku ingin tahu apakah kakak senior dan Tuan Bai mengenalnya. Apakah dia dari keluarga kerajaan? Limeng Feri mengalihkan perhatiannya ke Murai Bai. Meski memiliki hubungan baik dengan banyak keluarga, ia tentu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang keturunan keluarga kerajaan. Tidak ada orang berambut putih pada generasi muda dari garis langsung yang aku kenal. Murai Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar perkataan Murai Bai, mereka berdua tersenyum. Mereka membungkuk ke arah Limeng Feri dan Murai Bai dan berkata, orang ini menghina sekte Huan Lei. Kami akan segera kembali setelah menjemputnya. Ya, Limeng Feri mengangguk, di kota Kingsui tidak ada yang bisa melawan sekte Huan Lei. Jadi membuat saudara Bai melihat masalah. Limeng Feri tersenyum, dan mata banyak murid yang menonton penuh dengan obsesi. Tidak masalah. Murai Bai menggelengkan kepalanya, mengambil segelas anggur, dan meminumnya. Kedua murid itu berjalan tidak jauh, mereka melihat Song Zong berjalan menuju sisi ini. Song Zong juga melihat kedua kakaknya mendekat. Kalian kemana? Tanya Song Zong. Adik, kamu datang tepat waktu. Kami akan mencari anak itu. Kami mengira anak itu memiliki latar belakang, tetapi baru saja dikonfirmasi. Tidak ada orang seperti itu di keluarga kerajaan. Aku ingin melihat apa yang membuat dia begitu berani memandang remeh kita. Kata kakak Lan sambil tersenyum dingin. Aku baru saja bilang. Song Zong juga menunjukkan kegembiraan di matanya, dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi memikirkan keberadaan kakak Yao, dia tidak melanjutkan. Ayo pergi, kita bawa anak itu kemari. Nada suara kakak Yao datar dan dia berjalan langsung ke arah utara kota. Seluruh kota Kingsui adalah wilayah mereka, dan orang-orang telah menatap pemuda berambut putih dan karavan kota Heishan sebelum datang. Selama pemuda berambut putih tidak pergi, mereka tidak dapat melarikan diri dari mereka.
Kakak Yao mengajak keduanya untuk menemukan murid sekte Huan Lei yang bertugas menatap Cameron Lin, dan bertanya, di mana orang itu. Kedua murid sekte Huan Lei hanya berada di tingkat dewa. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak Yao, keringat dingin tertinggal di dahinya, dan dia berbisik kekuatan orang itu terlalu tinggi. Kita tidak bisa mengikutinya. Tapi karavan kota Heishan masih di pengawasan kita, mereka tinggal di sini di selatan kota. Ayo pergi ke karavan kota Heishan dulu, kata kakak Lan dengan dingin. Meskipun kota Heishan bukan kekuatan besar, dia juga membeli sebuah halaman luas di kota Kingsui. Biasanya ada orang yang merawatnya, tapi sekarang seluruh halaman itu dikepung oleh murid-murid sekte Huan Lei. Song Zong, Tuan Lin sudah pergi, apakah kamu masih mau mempermalukan kami? Panter Hei memandang sekte Huan Lei yang mengancam dengan putus asa. Paman Panter, kamu harus menyerahkannya, kata Song Zong dingin dengan wajah jijik. Jangan bicara omong kosong, kalau dia tidak keluar hari ini tunggu saja ajalmu. Ucap kakak Lan dingin dan dingin. Dia telah memandang remeh sekte kami harus memberinya pelajaran hari ini juga, jika dia tidak muncul aku akan membunuh satu orang setiap 15 menit.